tuki. Termasuk contoh kita lagi walasti dizaujati apa? Walasti kamu itu sudah ada istri saya. Kalau wajah sarang. Fanaftu zaujiyah mutarattabun alal insya alladhi nawa wa yahtamilu la u'amiluki mu'amalata zaujah fin nafaqati alaihi. Jadi bisa saja kata lasti zaujati itu kamu tidak akan saya perlakukan sebagai istri atau perilaku Anda itu tidak perilaku seorang istri. Nah seperti ini kemudian orang mati tadi kembali orang itu pagi itu ya kamu kenal orangnya, kenal tuh, nomornya gak ada. Ya tak ilmu nih, tak ini hati ini betul usah. Buat itu, rokok ngamuk, oh kesuai setan tahu. Kan surau pun orang Jawa sadio. Akhirnya aku, ibu pulau, mereka mau itu sekarang tunggu. Pas itu pulau sempat ngomong dasar. Ternyata saya itu nambah ya. Ya, jadi ini kita pulau, jadi pulau mohon Bapak menikah itu mohon diberi perhatian khusus. Karena saya ini kan hidup di Jogja, di Jakarta sering di era modern itu kan Islam diserang beberapa paham humanisme, di mana Islam itu dikritik terlalu maskulin karena memberi hak cerai lelaki tapi tidak memberi hak cerai perempuan. Namanya mereka kalau kritik kok enak Islam, kalau lelaki kecewa boleh tolak, boleh mencerai, kalau istri kecewa dibujur, diurui, rendah, dibunuh, ya mangkel. Susah. Dan nanti apa perlu disarai, termasuk boleh fasku ketika dibujuk gak ganteng, apa gimana nanti di tambah-tambahin. Ya kan kita ekstrim benar. Tapi apapun itu kan, saya di Jogja itu barokahnya ketika saya jelaskan, jangan kira hak tolak itu oke lah, hak tolak hanya lelaki. Tapi ketika si perempuan ini kecewa, sebetulnya masih ada haknya, yaitu lewat dulu atau lewat apa? Rafa. Kalau orang mungkin membaca itu fasun. Dengan cara seperti itu kan Islam itu tidak hanya memberi hak siapa? Lelaki, Daud, tapi juga memberi hak apa? Jadi kita ini kepentingannya bukan sekedar halul muskilah, mengurai masalah, tapi kita membela Islam bahwa Islam itu memberi hak yang sama, yaitu kalau si lelaki diberi hak tolak, kalau perempuan diberi hak bodoh atau fasku atau rafa kalau di Jawa, karena dikatakan li anna mandarul fasqi tabarrul mar. Takbir persis seperti tadi, misalnya fasku karena jual narkoba itu kan nggak ada, tapi kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Itu tadi kalau boleh fasku hanya urusan materi, ya, urusan materi, kurang duit, kurang transferan, apalagi urusan pertaruhan afifahnya dia ternoda. Dan kita sebagai yang bernegara mendorong, saya sering ditamoni beberapa hakim agama, saya mesti pesen kalau ada fasku rapat yang surahnya itu surah tadarrur solihah bil fasek. Ya, yang surahnya itu tadarrur solihah bil fasek, bahwa si solihah ini tersiksa karena di suami apa? Fasek. Itu saya mohon harus dipermudah. Jadi kalau tadarrurul mar'ah bin nafaqah, kan mulai dulu pertama kita kawin ngerti nak lanangane iku melarat. Tanggal lahirnya pas surup, tanggal lelek kan wis melarat nanti mati lah kira-kira cara hitungan dukun niku wis. Terus keluargane wis ketok kapan melarat kok diadik pitun kan alamat selawase kan misalnya cara lahir kan keturunan. Wis ngono kok daerah sing gak gowo hoki. Nah, itu kan kayak gitu kan harus dimaklumi kan min awalil amri kan wis. Ya betul lah Mas. Pas lamaran umeh cuwilik dulure 7. Terus ngono iku bapake ning Kalimantan, mboke nang ndi. Wis ruwibet konflik keluarga iku aromane kan wis ketara lah. Ketara nak malaikat Mikael lulus pensiun wis gak tertarik nak kamu bagi rezeki ning
artinya kan krono melarat itu menurut saya jangan lah. Tapi kalau karena tadi Afifah, saya itu sering ditamoni orang di. Saya ini kan banyak berkawan orang LSM ya, peneliti-peneliti itu kalau cerita itu ya meskipun itu kasus yang 0, sekian persen itu sampai hatta balagha min fiskir rajuli itu sampai si nyun sewu suaminya kadang disuruh melayani orang lain itu sampai itu kan ekstrim betul sampai ya misalnya seperti ini kok terus kita fasku yang maskub apa yang enggak langsung kan aneh. Nah, termasuk di sini ada takbir tuh boleh infirad bil fashi kalau terlalu apa ekstrim. Jadi langsung infirad bil fashi dia fase sendiri. Iya, terus dia baru lapor di pengadilannya sifatnya lapor. Nah lapor terus pengadilan harus nuruti. Ya, harus mengabulkan. Jadi kalau sudah terlalu ekstrim itu ada ulama yang mengatakan begitu apa dia fasku sendiri ya tapi surahnya harus yang apa ekstrim ya dia fasku sendiri kemudian setelah itu baru diurus. Ini kalau sampai kasus seperti itu kan ribet masih deh. Jadi ini harus saya mohon supaya itu diputuskan. Nah, caranya memutuskan gimana? Kita kan nggak mungkin ijtihad sendiri karena kita tidak mujtahid apa mutlak. Nah, caranya itu kita ngomong diulang-ulang, bab itu diulang-ulang sampai saya ulang lagi ya, sampai itu ma'ruf. Nah ketika ma'ruf kita nanti dengan sendirinya berani fatwa. Bukan karena kita alim atau mujtahid. Masalah itu begitu zahir. Itu yang disebut kadang kamas tadzaruhu syekhuna. Saya beri contoh misalnya ini tak beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fase itu inda qadin au muhakkamin. Fala budda minar raf'i ilaihi. Fala yanfudu zahiran wala batinan qabla dzalik wala yuhsabu iddatuha minal fashi. Ini normatif. Fasun nikah itu keputusannya inda qadin au muhakkamin. Ini masih normal. Qala syekhuna fa in fuqida qadin wa muhakkamun bi mahalliha aw ajazat an raf'i ilal qadi ka anqala la afsahu sateruse istaqallat bil fashi lid darurat. Artinya sebetulnya ada contoh istaqallat bil fashi lid darurat. Ya. Kalau sekedar nafkah saja bisa istaqallat bil fashi, apalagi yang sampai urusan tadi. Afifah sing tadarrarat bifa sikin. Maksud saya ini Mas Edina itu diwaca-waca terus paham. Ya ora usah istihad pokoknya ini dua sampling lah, dua bukti contoh yang padanannya itu ngono wae oleh istaqal bil fasi pemenang nganti nyuwun sewu kon ngedaro. Nah, tapi karena kita bernegara istaqal bil fasi dulu baru tetap lapor Mas. Jadi lapornya sifatnya biar hakim enggak punya pilihan harus nurutin gitu. Jadi kita nanti punya fatwa yang hakim itu enggak punya pilihan gitu. Ada suratul fasi yang harus dikabulkan. Ya. Terus kita ngomong gentinan kok enak. Muhammad sini loh. Biar demo sini loh. Biar ketemu Ustadz gak jelas-jelas. Ini yang kiai latihan, gak usah sungkan. Yang kiai betul itu saya, Ustadz kiai tenanan. Terus mungkin wonten pertanyaan mau nggih. Ada pertanyaan. Gitu. Wonten miskap wonten titik penjelasan. Ya dibasuh. Nggih. Mungkin wonten pertanyaan atau miskap nggih saking takbir atau teng wakil saged dipun cakotaken. Oh, iya. Sampeyan. Monggo. Loro tok lho janji nggih. Kale yo mesti disediani mangan sedekah ning ahlul ilmi. Tapi hadiah ya cek orang ahlu syaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Zainuri ingin bertanya kepada ini kan karena saya termasuk muhibbin kusbah. Istaqallat bil fashi. Ini referensi atau dalam faslun fit tolak ini ada referensi seperti ini. Wattafaku ala wuqu'i tolak bil-hudban wa inidda'a zawala rihi bil-hudban. Jadi seorang suami dengan keadaan hudban terus mengeluarkan kata-kata tolak itu bisa terjadi wa inidda'a zawala syu'uri bil-hudban, walaupun dia itu ketika mengucapkan hal tersebut tidak merasakan apa sing diucapno itu berupa bentuk tolak. Saya itu sering mendengarkan
video-video dari Gus Bahak tentang masalah rujuk ya. Jadi seorang rujuk itu sangat dipermudah bagi zauj. Fakta lapangan dalam masyarakat itu saya sering melihat seorang suami broken home bertengkar terus Maksudnya cerita itu yang padi itu orang di Rembang tuh. Niku kuatah Gus, niku kuatah. Gon murah ning kene. Tonggoku baik-baik saja. Enak wae kono. Terus dia mengeluarkan kata-kata sing menurut syarak itu tolak. Enggak ngerti. Tolak nama kena tolak. Bisa saya itu banyak terjadi kasus broken home. Mulai jauh tangga. Terus dia si lelaki itu mengucapkan kata-kata yang menurut fikih itu dikatakan lafzi tolak sensori. Tapi dia itu berulang kali karena ketidaktahuannya dan minum ilmu atau bagaimana saya tidak tahu. Terus saya itu pernah mendengar pengajian beliau Gus Bahak dalam masalah rujuknya seorang laki-laki itu sangat dipermudah. Ya, saya sengaja membawa kitab Al Juz 3 dan saya juga mencatat makanya Gus Bahak referensi di sini. Dalam bab ini ya, qauluhu wala habba imlati'ah. Ay wala habba alal mutalik balakun raj'iyan imlati'ah wa qabla raj'ah wa ini taqaba tahrimahu wa dhalika lil khilafi asyahir fi ibahatihi wa husuli raj'ah. Kejadian yang terjadi di masyarakat itu nggak usah mengucapkan kata-kata rojak ugi murni beetelan karo bojone iku wis dianggap rujuk. Kira-kira seperti itu. Apakah dalam khilaf syahir di sini bisa digunakan dalam masyarakat, guys? Ya. Apa jeneng? Iya, jadi itu saya berkali-kali, saya kan tadi bilang ya. Apa? Kita kan tidak punya pilihan. Jadi kalau masyarakat kamu hukumi tolak dan dalam iddah roj'iyah, kita kan tidak mungkin menghukumi itu apa? Zina. Makanya di MUIN diterangkan wala hadda in wati'a, kalau mutalik roj'i ini jima atau kelon itu tidak bisa dikhat. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa dengan jima itu otomatis dianggap rujuk. Ya sudah, kita ngikuti itu. Mana potongan-potongan wong pati terus kon nganggo kaul sing kan yo ribet. Kowe saiki ngene wae, kowe seneng tanggamu dihukumi zina apa dihukumi rujuk? Kowe jawab ae. Rujuk. Aneh-aneh. Kira-kira tak bantu takbir. Oh, tak bocah kok. Justru saking apikku, saking sayangku ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena tak golekno tak beres limet-limet ben wong iku. Nah, terus ketika khutban kok sah tolaknya. Sebenarnya orang khutban itu enggak fair. Tolak itu kan guyon ya waqa'a, khutban ya waqa'a. Saiki misale ki lagi muring-muring. Perkara kredit jatuh tempo sing nagih akeh. Dia yang mengklaim, aku pas megat bojoku itu ndak krasa. Saiki pas muring-muring Mas Edi, masih lho dhuwit 1 miliar. Eling gak kira-kira? Utawa bojomu pas mbok tolak muni ngene. Ora usah ngomong-ngamuk Mas, iki lho tawarisan teh langsung. Jadi klaim-klaim gak suur itu kan karena temanya tema yang merugikan, muni ra krasa. Saiki cek ae pas muring-muring ditawani dhuwit. Montong ngene lah, misale wis ngebet wayo sama cara samurang-muring ben wayo langsung ngeling kan. Sadar. Makanya disebut idea itu ya klaim. Kata siapa orang marah ndak punya syuur. Itu guyonannya kan gitu. Ada orang pembantu jelek mecahkan gelas, itu marah majikannya. Di saat yang sama pembantu yang cantik mecahkan gelas, itu tidak marah. Karena dia orang normal, ngamuk wong ayu ra iso. Harusnya gak iso dari klaim, aku jenenge ngamuk wis lali piye, nek ada hal yang menguntungkan juga. Ingat. Ya itu tadi, jadi
termasuk sumbangan kita lah, sumbangan kita semua sebagai ahlul ilmi. Kita nyari kaul-kaul seperti tadi wala hadda in wati'a. Kenapa begitu? Karena banyak ulama yang mengatakan khusul roj'ah bid wat'i. Karena perasaannya orang sampai ngelem lagi itu yang anggap itu masih istrinya atau nggak ada yang lain, nggak tahu lah gitu. Tapi yang jelas itu semua anggap aja ngono gitu. Ayo si tongkat mas. Iya ini tak kok ya apa-apa. Ini loh, cara ini bojo seneng. Tak jawab. Terus nyepek kabeh. Moga masih berani. Niku mau tanya gini Mas. Jadi dalam bahasa-bahasa kaidah fikih apa itu kan biasanya dikatakan kalau Iya lagi kanggo iki. Coba lihat. Mas balik kali. Actually dulu ya waham. Dalam kaidah-kaidah fikih itu kan bahasa selain Arab itu biasanya kan tidak memiliki waduk. Nah, jadi kalau misalkan terjadi akad ataupun dalam ini adalah bab tolak misalkan, apakah semua kalam-kalam ajam selain Arab termasuk Jawa itu semua itu dimasukkan ke kinayah atau nanti berpotensi juga ada sorehnya gitu loh Gus. Tapi mungkin Ini jelas salah milik kiai, wah seribet ya. Kaidah-kaidah yang di fikih, di kaidah fikih itu yang kalamul ajam itu yang tidak sorih itu kan karena fikih itu dikarang orang Arab. Tapi bagi kita yang ngerti itu muta'arraf bainana, itu ya sudah kalamun mufhim. Lah nek kabeh kinayah kudu utang enak, ora jelas maknane terus ora diutangi, ribet kan? Begini loh tak terangkan ya. Masalah kalamul ajami itu. Di antara analisis itu termasuk kitab yang bagus karangannya Mbah Zubair itu di Al-Qala'id Al-Luluyah itu. Kalamul ajam itu muradan atau tidak? Ya bagi qailnya ya muradan. Nah, dan itu kalau istihar fima bainahum untuk fungsi tertentu itu ya akor syarek itu akan ikrar. Kalau itu misalnya ada konsensus kalimat cerai itu ya tarat. Meskipun di fikih tentu tidak ada wa min sharihit tolak, cerai kan tidak ada. Tapi di komunitas kita itu sepakat kalau cerai itu sharihut tolak. Maka pasti kalimat itu atau kata itu menjadi sharihut tolak. Karena ini sudah diikat. Makanya disebut al-adat muhakamah. Adat itu menjadi pijakan apa? Hukum. Di antara contoh al-adat muhakamah itu begini. Misalnya saya punya santri Mas Edi, semoga enggak lah. Orang untungnya bebas. Nah itu, saya sering ketemu kiai-kiai itu. Gus kula niku santri ini jenengan, santri YouTube. Santri rak nek dikongkon. Karena dia kiai itu, serugi dia murid kiai dikongkon rak nek, nak kene salah sithik, roh salah ribet. Tak balen malih ya. Contoh yang paling bagus diantaranya itu yang ada di Al-Asbah wan Nadzair. Saya nyuruh Mas Edi, "Cung aku tukokno daging." Ya karena ini santri balelo jebule untuk tongkol. Untuk ikan tongkol ya. Saya pasti bilang ini santri goblok untuk daging kok untuk tongkol. Padahal ketika iwak tongkol nanti cung nak mangan tongkol dagingnya aja rine. Nah, makanya di Asbah wan Nadzair diceritakan al-adat muhakamah wa min furu'i hadil qaidah law qala atau law halafa ar-rajulu la aqulu lahma la yahnasu bi aqli samad wa in sammahu wa ta'ala lahman tariya. Jadi ada orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging. Itu tidak melanggar sumpah ketika dia makan tongkol, ikan tongkol atau ikan bandeng. Meskipun Allah menamai litakulu minhu lahman tariya, karena lahm dengan makna ikan laut itu tidak muta'aruf. Apa? Ketika wah mangan mayur mau mangan daging, mesti pikirannya orang Indonesia daging ya daging kambing atau sapi. Sebelum mangan tombol, jadi apa lili? Ngomong mesti makan. Karena itu tidak makna semuta'aruf. Ya sama, misalnya orang bilang ini kamu sudah saya ceraikan, terus dia muni ceraiku kinayah kan lafadz ajam, yang stres ya.
Jadi itu kan ya saya ulang lagi ya kita pakai al-adat muhakamarnya adatuna in kulna bihadzal lafzi itu sorihan fitolak ya sorihan fitolak karena memang itu keguna ya. Kalau enggak gitu semua akad kita sah, enggak sah kan? Aku tuku iki kinayah. Terus tak dol kowe kinayah. Nah, kinayah. Mbok khotbah rasa engko lafate kinayah kabeh basa Jawa. Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak pernah menjadi perdebatan ulama karena mufhim. Ya, ukurannya itu apa? Mufhim. Makanya saya itu termasuk pengagum Imam Bukhari. Di antara kenangan saya sama Imam Bukhari, beliau itu sekian contoh yang luar biasa. Saya masih ingat, ini bab tolak masih. Babu tolakil akhros, babu sihati tolakil akhros, bab sahnya tolaknya orang bisu. Itu beliau oleh cerita itu lucu. Dari hadasana sampai qala Rasulullah ana wa kafulu yatim kahataini fil jannah. Jadi saya dan yang menanggung anak yatim kahataini fil jannah, seperti dekat ini di surga, sedekat ini kalau di surga. Terus nyontohkan lagi Sayyidah Aisyah sholat lama sekali, itu ditanya ada apa kok begini, fa asyarat nahwas sama. Terus dia cerita sampai para syurahul Bukhari itu pusing semua. Ini bab tolak kok cerita orang ana wa kafilul yatim kahataini fil, termasuk yang diceritakan asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Terus asyhru hakadza wa hakadza. Terus orang paham maksudnya 1 bulan bisa 30 hari, bisa 20 saja. Surahul hadis itu sempat ini piye maksudnya. Nah akhirnya para surahul hadis menemukan jawabannya. Imam Bukhari mau mengendikan ketika tolak itu bilafdin sorihin, berarti akhros tidak bisa nolak dong, karena tidak bisa melafatkan sorry untuk ini bisu. Ternyata Nabi yang tidak akhros saja dan kita semua tidak akhros saja cukup biisyaratin mufhimah. Ketika Nabi menghentikan ana wa kafil yatim kahataini fil jannah, orang faham betapa dekatnya Nabi sama kafilul yatim, bahwa Nabi sangat dekat dengan orang yang merumat anak. Ketika Rasulullah menghentikan hakada wa hakada wa hakada, orang faham itu 30. Paham ya? Hakada wa hakada wa hakada wa hakada, faham bulan kadang 29. Artinya apa? Kalau isyarah mufhimah itu cukup, ya sudah, al-muta'arraf bainana apa yang mufhim, yaitu pengganti kata-kata. Jadi misalnya kata Arab itu kok induk, ya penggantinya lafaz yang induk juga, sing muta'arraf kalau itu untuk kepentingan tertentu. Paham ya? Jadi maksudnya Imam Bukhari mau ngendikan meneh ada wong akhros, wong sing natik wae nak nganggo isyarah mufhimah cukup, apalagi sing akhros. Karena tadi Nabi saja kadang ngendikan pakai penjelasan Isa dan semuanya paham kalau maksudnya begini itu betapa dekat. Ya misalnya sampean wong pati lah, misalnya tangi turun lah, Pak Edi itu gimana gini, kan mesti paham maksudnya itu ngenyek lah. Enak tak kau kaji itu ya, top. Kemudian kaji ya tadi 01. Tapi nak ketemu sing liyan 02. Nah berarti ya 01 02 ya la ilaha illallah wa la ilaha. Berarti jenis yang mudah begitu. Ya sama kan seperti orang Indonesia kan, ekonominya Pak Edi ya. Maksudnya oleh ya. Ya artinya orang itu pasti sepakat dengan sesuatu yang mufhimah. Sawa ungkana dalika bil isyara atau bil urfi atau apalah. Bang Imran, coba dong, cukup takokno, ekstremis takokno. Terus kabeh kudu bahasa Arab. Kongkonan, order. Jadi kiai ini takok isen kongkon wong ah. Ten. Gitu ya. Tolong, doa. Monggo Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarisa nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana. Rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi ayatika ya'allimuhumul kitaba wal hikmata yasakinaka antal azizul hakim. Wa ja'alna ya wasalimin wa limin wa'afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Bijahil basyirin nadir Muhammad salawatuka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan ya wa tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha inda anat taridu. Ya, sebagai penutup kula kepengen nyukani hadiah ilmu nih. Jadi kula riyen nate lami teng sarang, sampai sekarang juga masih santri sarang. Dan sampai kapanpun saya pasti ngikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan mas saya sarang, terutama yang disepakati. Kalau yang nggak disepakati, yang ngikuti salah satu dari mas saya sarang. Itu masalah Jumatan ya. Jumatan itu saya sering ditanya di kota. Madzhab Syafi'i itu kan mengharuskan Jumatan kalau penduduknya sudah 40. Kadang-kadang orang Pati itu ngira yang nggak 40 itu karena pedalaman. Itu kelirunya kiai-kiai ke Edi itu. Miranya kalau nggak 40 itu karena pedalaman. Saya yang merasakan jadi kiai di kota di Jogja itu, saya pernah ya, dulu ketika tahun berapa, saya masih sering naik dan double dari Pati sampai mana? Purwodadi, setelah itu Purwodadi naik rela ke mana? Solo, setelah Solo ke Jogja, itu bertahun-tahun saya ini. Dan saya termasuk insya Allah wong soleh itu meskipun kangilan itu Jumatan, kira Jumatan itu ora lego, meskipun yang ngerti cara fikih oleh jamak ya roh. Tapi aku kan wong soleh, Edi ngerti oleh jamak jamak. Kalau kan biasa soleh, tapi itu tetap ra enak. Singkat cerita itu tahu Jumatan yang antara Pati dan Purwodadi itu umur 16. Terus ngono imame maca Fatihah koyo wong ape nglahirno kangelane masyaallah. Wah, terus suwe kangelan. Lo ngajak santri kali ini alumni MGS, alumni sarang. Ada dia karena enggak meyakinkan Jumatan. Kalau betul ada. Aku mendingin itu ada keyakinanmu ngono. Aku itu suara fikihnya niku ada. Tapi aku bayangno. Aku sing menungso sing atiku atos wae salat niku mesti tak tampa. Iku ora mentolo perjuangan iku ngono. Pemenang pangeran aku betul. Arhamur rahim. Tapi ora nonton ora mentolo lah kira-kira. Dadi aku serasa ada. Jadi salah iku loro wis jumlahe ora 40, macane Fatihah iku wis lahnan khulu bil makna lah cara engke-engkean. Tapi perjuangane koyo wong kelahiran. Baru urun terus senteran, aku salaman kok urun senter. Nah, fatwa-fatwa seperti itu saya ulang lagi tidak mengikat karena kitab Mu'in sendiri tak beri contoh ya. Saya itu kalau sinau Mu'in itu mulai sinau zaman goblok sampai setengah pinter, sampai us pinter, sampai gawe setengah wali, sampai gawe wong muka safa itu tak jajal kabeh. Gawe wong tak jajal kabeh. Yang tidak pernah saya tiru itu sinau gawe wong goblok kurang arah niru. Wis ribet. Tak beri contoh beberapa ini kan dia tulis ini misalnya faslun nikah, terus masalah Jumatan. Nah, ternyata di kota itu lebih banyak masih di orang yang Jumatan enggak 40. Kasusnya begini kalau di kota. Terus kita ini punya perumahan. Perumahan itu kan tempat di satu kawasan di kota. Ternyata misalnya asumsi perumahan itu rumahnya itu 100 kan? Ya mesti yang pertama nyewa itu atau yang beli di apartemen itu atau di perumahan itu kan orang 20 dulu, 15 dulu. Dan di perumahan di kota-kota alhamdulillah semenjak Islam mayoritas total di Indonesia itu kan, maksudnya mayoritas total itu jumlahnya ya mayoritas, kemampuan finansialnya juga mayoritas, kebutuhan beribadah juga mayoritas. Sehingga kalau ada perumahan 100 mesti otomatis ada paket perumahan itu nyediain apa? Masjid. Ya mosok Gus, pertama wong rompulah terus wajib Jumatan. Padahal masjid sudah ada. Terus kita mau apa? Jadi kadang-kadang malah nggak ada 40 itu contohnya malah paling gampang di perumahan mas. Jadi kalau contoh di kota itu perumahan, karena perumahan pertama kan nggak mungkin langsung full. Tapi nanti nggak sampai 1 tahun Gus tak jamin 200 saja ada. Karena pas pindahan itu saya belum bawa supir saya, belum bawa ponakan saya. Ini kan orang-orang kaya.
Nah, tapi ketika dirjen atau menteri atau siapa sudah nempat positif di situ kan, supirnya datang, ponakannya datang, belum lagi nanti kroni-kroninya juga. Di songko wong 20 sakulan kas langsung 100 karena lipatan dari orang-orang. Nah, pertanyaannya mosok dari Jumatan ngenteni orang 40. Makanya Imam Ahmad kalau ditanya tentang itu marah. Tidak ada hadis sahih tentang syarat jumlah 40. Nah, karena kita sinau mu'in itu tidak khatam juga nggak tahqiq, kita ngira fatwa 40 itu yang dikatakan mu'in. Oke, kita sepakat iya. Tapi sebenarnya di mu'in ini tidak sarah, ini masih mu'in. Kalau lagi ini masih mu'in, satu mu'in di halaman 40. Wa su'ilan bukiniyu an ahli qaryatin la yabluhu adatuhum arba'ina hal yusalluna jum'ah bidzuhra fa ajaba yusalluna dzuhra ala madzhabi Syafi'i. Terus waqad ajaza jam'un minal ulama ayyusallu al-jum'ah wa huwa qawiyyun. Jadi Imam Bukini sendiri berkomentar yus Jumatan wae senajan ora 40 dan beliau komentar wa huwa qawiyyun. Faiza qallatu ay jami'uhum man qala hadhil maqala fa innahum yusalluna al-jum'ah wa in ikhtatu fa sallu al-jum'ata sumahzura kana hasanan. Wa in ikhtatu. Ya kita ora perlu ikhtiyat lah gelem Jumatan usah apa pati kan gelem apa? Jumatan. Nah, ini cerita. Saya tuh sering ngeluh sama santri-santri alumni itu. Kenapa sih kalau syarat 40 selalu diisnadkan ke mu'in, ke takrib? Padahal kitab-kitab ini kitab luar biasa. Saat ngarang mengharuskan 40 ternyata juga cerita kaul yang membolehkan sebelum 40 kan. Beliau komentari bahwa kaul itu juga kuat sekali. Karena nggak bayangkan kan masa bikin masjid pertama langsung ideal khotibi alumni Mekah. Maksudnya Mbak Edi. Terus nak khutbah ya ikhlas orang Arab-Arab disangoni. Kan ora mungkin dunia dia semangat khutbah ya perkara ngerti nak orderan sekali gak orderan ya kok ngapane. Wong khutbah ning desa sebelah muacake tenanan semangat. Mergo ana bisyara bareng ning kampung ya kok ngap. Ini ada apa? Iya ada masalah. Nah, terus ini kitab Tazkirun Nas. Ini contoh-contoh karangan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Attas halaman 169. Enggak, karena kita butuh fatwa-fatwa seperti itu butuh. Masa sudah Jumatan 16 orang macari Fatihah koyok kelahi mbok hukumi rasah wajib ada dhuwur wong kan saake kan kita Jumatan wong 200 untuk bisaroh 200.000 baru iku jek ana ruang makan ning masjid wis untuk dhuwit untuk mangan ijek sah. Bagaimana wis untuk dhuwit untuk mangan ijek sah. Iki wis sudah 16 Maret. Masjid welek wudune nang kali aku takut tempat wudune malah ditutup kali yakin lho. Lan udara saiki keramat yo ono pantes ora lunga Jumatan. Ini ditutup kali wudune kali kok. Kadang tengah wudu ana sing kapal mili barang jenenge desa. Wah aku jadi ada. Oh anakku buah kula santriku ya ada. Tamat sarang, tapi tak kandhani terus. Kowe jane tak aku hubunganku mbek pangeran beda, terus kowe ya ada, aku ora usah. Aku piye ada, ya Allah niki ada kok tak kabur. Ya ada kan nanggep salat wongku gak. Tak pikir pangeran ra mentolo, kangelan ngono dihukum ngono. Bodo-bodo niku rasa aku seneng sing wonge 200 mbok sami bodo-bodo rasa. Kemudian khotbah suwi gara-gara dene sadar nek disangoni dadi akhire khotbah. Terus ngerti nek hadis Nabi wa yutil salat wa subur wa yaqsurul khutbah jumlahnya. Kamu isin lho kan? Niki nek khotbah teng desane ambek ning desa liya order sundi. Sundi, Bro. Sundi, Bro. Sundi. Macae. Serbanan bulanan. Ada ya. Tapi nanti desa nih gue tangi turu terus. Laut mangkat ya. Ayo no. Tapi pendek malah. Ayo. Kalau baca kesan untuk Farogai Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Attas dalam kitab Tazkirun Nas. Tidak supaya sampai tahu. Di Yana juga sama seperti ini. Yana juga mengatakan sudahlah Jumatan meskipun lam yablughul adat arba'in. Karena tadi jangan kira kasus itu hanya di kampung-kampung, justru seringnya itu di kota, perumahan-perumahan baru itu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru kalami Sayyidi radhiyallahu anhu fi sholatil Jum'ah. Qala
Umar radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini min asyari talamidi Habib Abdullah al-Haddad. Jadi murid babnya Said Abdullah al-Haddad itu diantara min asyari talamidi itu Ahmad bin Zain al-Habsyi yang kemarin cucunya sini itu. Cucunya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu pernah kesini ke rumah saya. Malamnya 2 hari sebelumnya saya ketemu Mas Edi, tak minta terjemah. Terus tuh jodoh pura penting konsen terjemah. Sangking rumah aku gak wani deh. Wedi nak salah bobeti kan alum Mekah kan kredibilitasnya kan turun. Padahal cara salah ya saya ora ora to. Misalnya wes untuk terjemah kowe kabar kon sregep padahal bakat sopor kan ya. Seribet Mas. Innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi masa ila ahli al-qura as-saghirah wa amarahum ayyuqimul jum'ata wa illam yukammilu arba'in wa illam yakmulu arba'in la siyama idza stama'a samaniya aw isna asyar wa lam ya'murhum bi i'adati zuhri. Menurut saya tidak memerintahkan ibadah ini penting karena mereka itu orang kampung. Mereka nak bokoni ibadah mesti pikiran mereka lah gimana apa jumatan nak ijab wajib. Kene sing santri mulai cilik nak koni ibadah keberatan apa meneh. Jadi jelas walam ya'murhum bi i'adati zuhri. Terus waja'ala dzalika ilaihi, waja'ala dzalika ilaihi terserah nak dia ada monggo nak. Jadi aku walhasil kaya aku mau bener santriku ada kula mboten. Kula nu wae ada wedi kaya takabur. Aku nek ada anggap jumatan iki gak mosok macane wae kaya kelahiran bayi kok. Ngono wae kuwae lho. Gak betul lho, kok apa ora ngesahno cara kula ketua mukmin ora sahno yakin lho. Padahal lahnane yukhlubil. Tapi wisane ngono. Ini masalah kula nak nganggo fikih wis pancen rasa. Tapi mau sing aran fikih ora langsung gak mentolo yakin. Maksudnya saya rasa ini loh, salume Mekah pinter jebule keliru lho, iku rasa tenan lho. Opo ini Mekah kok. Tapi bisa sewange kan. Wah, tak eling-eling tak kok wudune ditutuno kali. Aduh, atekno wong. Terus ya jadi yang penting itu jam'un ya, kalau 2 ya janganlah 3, penting jam'un. Makanya ukurannya la syama idasta ma'a thamaniya awisna asyar, pokoknya pantasnya sudah kecelok apa? Jam'un komunitas. Nah, kamanu gila anahlil ilm fa inna ba'dhum ya'muru bi adati dzuriyah, ba'dhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Ayo melok yaktafi ta melok ada? Yaktafi. Itu yaktafi Pati gitu. Pati gitu yaktafi. Jadi satu kasus di desa saya. Wah, desa. Saya kan pindah dari desa baru 2 tahun. Sama-sama masih padi. Masih padi. Jadi di dairatul muskilah. Di situ. Kowe takok Edi ta takok aku? Oh. Ora percaya nek kowe Edi. Mau nyebut Andre ala. Kowe wis ladem iki kiai kok takok kiai liya. Ini santri seperti ini enggak boleh ditiru ya. Mesti wong duwe kiai kok ora percaya kiai ini. Ya ojo tiru. Ya itu tipe. Asem ni ore. Kapan Sepurane. Gak di Surabaya dhisik. Jumatan di situ karena memang pemahaman tokoh-tokohnya itu memang kurang. Kejadian loh. Dan sering kali rukun-rukun khutbah itu banyak yang ketinggalan. Niki moko harus kita wis husnudon kali pengiran ketompo dan itu berulang-ulang. Dan kita karena pendatang baru tidak istilahnya tidak berani mengingatkan. Nah, itulah kayak dengan kamu itu. Itu tenan ta adu-adu. S2. Jeneng sapa? Isrom. Jauh sih kok nak keliru tak benerno. Dulu itu saya pernah punya tamu. Wongnya ya khusuk kayak konon. Tapi utek-utek suudon. Itu masjid terkenal, yang dikomplain dia itu masjid terkenal di kecamatan, terkenal sekali masjid itu, top masjid itu. Dolan dengan kula, Gus kula niku badhe Jumatan. Imam ini mboten maca sholawat. Iku sah napa mboten? Aku muni kene. Sampeyan mesti jadi wong kasut, kok beri kok.
Sarohku iku wong Jumatan iku loro jenise. Wong khusyuk terus teko nang masjid wiridan terus kok kadang keturun ta mending ngono. Terus kaya kangkang, pokoke teko wis ra mikir mau ngenteni bare kapan dadi. Jadi nganti roh imam ninggal rukun kemenjenane mbok sitok. Nak kowe ra ndok hasud tuh gak iso. Jadi memang kudu wong hasud sing iso niteni iku mok wong hasud ta. Akhirnya wong astagfirullah rasa istighfar iku urusan akademi. Ya nak wong khusyuk, jenis wong khusyuk kan teko ning masjid jam 11 kan. Wis korban apa Mas? Nak 11 iki cek. Dadane apa wis Baqarah apa? Baqarah. Ndok. Wah, jam 11 iki awal ngawur. Karena fil apa ning fi saatil ula kan fakaan nama babana urusan babana Baqarah dijajah. Ndok. Nggih. Kangkang berarti apa? Ndok. Kangkang nak berangkat jam piro? Oh Mas. Iku udah cecek iku soalnya. Ngono iku zaman ning sarang golongane Edi. Guri-guri wae utawa ning sarang gak urip, Dir. Jadi aduk sapi Mas, mergo nang sarang kok urip. Dadi ngeten nggih. Kemungkinan tarkul imam ning gone ruknan arkanil Jumat. Iku cara kula niku kemungkinane iku dhenan. Mergo nak yakinan buta wong hasud. Kowe wis hasud mbek imam iku teko tek pancen neliti salah. Iku pancen mungkin eling tenan. Tapi nak kowe wong normal, umume wong mungkin gak ngerti. Kan paling oh imame Imron. Paling wis nak santri ya bare kapan ya wis ngono tok. Tema iku ora ro bakal sapa ora ro. Ayo sere ono sing eling temane pas misale di khotbah. Paling ngono curang ali sudah kok mbok kiai paling bulan baleni. Artinya setahu saya orang itu lebih ke tema itu eling gak rukun syaratnya. Butuh hasud lah untuk niteni itu butuh. Nah hasud bisa Mas panjang dari awal meneliti. Nah artinya gini, kalau sampean yakin betul imam itu meninggalkan rukun, yakin betul, dan rukun itu mujma' alaih. Tapi rukun mujma' alaih itu ya kecil. Karena dalam mazhab Abu Hanifah itu yang kebanyakan dikatakan rukun oleh Imam apa? Syafi'i. Di mazhab Hanafi itu tidak dikatakan rukun. Jadi hemat saya ya, karena ada itu coro Jawa ngenyek uang lah. Jadi malah melahirkan konflik yang baru. Wisun loh kan. Misalnya Pak Edi ngimami kue bareng-bareng salam terus Imran ngadeg nih Allahu Akbar. Kena apa? Ya ada. Menyinggung banyak pihak. Mangkal gak jadi imam. Bareng-bareng salam terus akeh do ngadeg meneh. Iya. Itu mangkal gak kira-kira. Wis ora usah ngono lah biasa wae. Kowe kangkang wis. Wong ngger khotib kok iku wah sowe. Mesti ngono tok oleh nyifati kok. Sarapun ning ndi wong nyifati khotib ku ora penting rukun syarat e. Wong ngeduk wong ku wah sowe. Malah wis niteni anggar jadwal iku mbok guru-guru sowe. Ya kalau wacana lagi kesan untuk barokah ini. Ya, jadi wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jum'ah wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun hirsan ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Jadi kebanyakan ulama malah setuju dai ada yo sanggep ae ben ana tren kebaikan sing gak dadekno trauma. Jadi yang perumahan usaha ada wong nasional, ketunane ra tau, sarongan ra tau, macake parlente penggaweane ning nggon elit. Pak di rumah saya kalau manggil saya Pak, orang-orang UI kalau manggil saya Pak, ini di perumahan saya ada perumahan baru yang kira-kira Jumatan 20 lah. Tapi 20 itu paling nggak sampai 1 tahun. Kita semua ini pejabat. Nanti setelah itu supir kita ikut, ajudan kita ikut, nanti langsung banyak. Ya, tapi misalnya Jumatan yang ngenteni 40 kan kesuwen kan mereka orang yang wong nanti kalau tak kangen dhuwur ya, Jumat kok dhuwur piye gitu. Jenenge dina Jumat ya kudune ya Jumatan. Jadi saya baru ngerti itu ternyata yang sering kurang jumlahnya malah di kota karena tadi misalnya pertama nyunsel UGM bikin masjid atau UI bikin masjid atau yayasan tertentu bikin kan nggak mungkin langsung komunitasnya karena di situ saat itu juga mahasiswa mungkin awal-awal ini cerita awal-awal juga baru kan atau pabrik
Nah, itu ternyata di sini dikatakan wa illam yakmulu arba'in. Terus jadi apa? Wa qala radhiyallahu anhu al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas ya walhasil itu saya ingin lah. Jadi ternyata yang dikatakan mu'in, yang dikatakan i'anah, juga ini yang dikatakan kitab Tazkirun Nas itu sama semua. Semuanya itu ingin kita Jumatan saja meskipun jumlahnya tidak apa. Nah, terus ada ulama yang ahli fikih mengatakan kenapa harus 40? Itu ukuran qatalahumul imam. Jadi kalau sudah 40 orangnya rijalan akhror balighin kok tetap Jumatan itu imam diberi hak menegur. Jadi bukan urusan syarat sah, tapi urusan imam ini punya otoritas untuk menegur. Jadi mirip wajibnya zakat. Saya sendiri punya uang sebelum 1 nisab. Ya karena kita misalnya ingin niru orang soleh kan tetap ingin zakat. Karena uang kita meskipun tidak 1 nisab kan potensi harus dibersihkan. Karena potensi haram juga tinggi. Ya misalnya nawang dungo edi, mati kan sing kayak duit. Mestinya halalnya kan ngenteni nak mandi. Nah, seperti ini kan subhat toh. Tapi misalnya rabu halal kiai mangan opo itu. Pilkada kan salam templek kiai 1 juta. Padahal sing didorak ora dadi. Halal gini kan yo subhat toh. Enggak sesuai order. Nah, tapi cara kula wis dizakati wae lah senajan to rasane iso 1 juta mau 20.000 wae. Cara mbahmu nang kowe nakir kancamu niati apa? Zakat to. Wong mesti kancamu yo fakir ndak kancanan sapa nak ora padha fakire kan. Masa orang pikir kancaran Menteri BUMN. Nah, gimana? Masalahnya itu tadi sentimen ya saya ulang lagi saya paham. Kata yakin kalau itu meninggalkan rukun itu loh, itu kalau nggak hasud kayaknya nggak bisa itu. Kok yakin? Faktornya ini nggak tahu. Faktornya tadi apa? Nggak tahu apa itu? Nggak tahu kalau itu. Loh, justru kalau di kampung tuh jarang loh, nggak tahu rukun kan baca teks biasanya. Ya, ini baca teks cuman terkadang yang kan jiplak. Nah, iya justru jiplak itu teksnya kan sudah sempurna. Dari kitab terus dipersingkat akhirnya banyak yang akhirnya diringkas sendiri, ambil dari kitab diringkas sendiri. Cuman karena dia tidak tahu syarat rukun akhirnya ringkasnya keliru, rukunnya hilang. Ya bagus loh. Artinya bagus, mas ngerti nak goblok ya keliru lah, nak wong goblok bener malah lucu no. Nggak kalau itu memang benar-benar fakta, tidak berdasar hasud, saya ulang lagi. Ya tetap menurut saya ya tidak usah ditegur, nggak usah ya ada, tapi ada kearifan, ada proses regenerasi. Nanti sementara kita ngikuti kaul ulama lain, karena sentimen ini bisa meruntuhkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah itu kalau sampai mangkel darani rasa apa meneh sing rasa iki imam pertama sing tanahe diwakofno. Wes dia balik malah ribet udah sementara ditoleransi enteni matine tanteni apane lah. Utawa ngenteni kudeta KLB lah. Tapi sing apik lah ora usah muni langsung apa? Biasa. Engko sementara digolekno kaul-kaule Abu Hanifah atau apa lah wis. Cara Mbah Mun, cara Mbah Hasyim Asy'ari kan oleh taklid badal amal. Ya kan? Ya wis mau ditoleransi sik lah. Engko ngenteni KLB. Lah ya kemungkinane loro ngenteni mati atau KLB ora gelem. Wah, angel temen. Mati mucuk angel itu. Nggih, ngoten niki pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.